Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Uhuk. Chu Yan'er terbatuk, dan mengeluarkan beberapa darah karena batuknya itu. Saat Chu Xiaer dan Chu Tianjin melihat hal itu, wajah mereka terlihat cemas, dan segera mendekati Chu Xiaer dengan khawatir di wajah mereka. Bahkan para pemuda yang ada di sana juga sangat cemas, dengan kondisi Chu Yan'er pada saat ini. Mereka sudah mencoba memberikan beberapa pil kepada Chu Yan'er, tapi tidak ada yang dapat menyembuhkan luka wanita itu. Ini salahku, jika bukan karena aku, kakak tidak akan jadi begini, ucap Chu Xiaer dengan wajah sedih. Karena dia hampir diserang oleh gorila bermata empat, Chu Yan'er datang dan menahan serangan dari gorila tersebut, agar serangan tersebut tidak mengenainya. Tetapi akibat dari itu, Chu Yan'er terluka cukup parah. Bahkan organ dalam dan jiwanya juga terluka, akibat serangan gorila bermata empat. Kalau bukan karena mereka memberikan pil yang menahan rasa sakit, dan juga membuat dia bertahan lebih lama, mungkin Chu Yan'er sudah mati. Karena lukanya sangat parah, dan mereka juga tidak membawa pil yang dapat menyembuhkan luka parah seperti itu ke alam rahasia. Tidak apa-apa, itu sudah tugas kakak untuk melindungi adiknya, ucap Chu Yan'er dengan senyum lembut melihat Chu Xiaer. Tapi aku, ucap Chu Xiaer sambil menangis, dan terlihat kaku untuk mengatakan hal lain. Semua orang di sana untuk pertama kalinya melihat gadis yang sombong itu menangis, tapi itu wajar saja karena saudarinya sendiri sudah terluka parah seperti itu. Di dalam danau, Lin Tian membuka mata dari latihannya. Dia naik ke tingkat 9 alam raja, akibat menyerap energi aneh dari monster gurita tersebut. Sekarang dia sudah dipenuhi dengan energi, dan juga semangat yang tinggi. Pi kecil juga menunjukkan kepalanya kepada Lin Tian setelah sebulan ini, dan dia juga terus berada di dalam pakaian Lin Tian sambil menunggu Lin Tian selesai berlatih. Oh iya, Pi kecil, bagaimana sekarang? Apakah ada sesuatu spesial di sana? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Pi kecil mengangguk, dan menunjuk ke dalam goa di dasar danau. Lin Tian hanya tersenyum, kemudian dia melihat tubuh gurita yang besar itu, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tentu saja dengan cara khusus dia telah mengatur tubuh monster gurita itu, agar tetap segar di dalam cincin penyimpanannya. Setelah semua, dia berencana untuk keluar dari danau ini, dan akan memanggang daging gurita itu. Setelah itu, Lin Tian langsung masuk ke dalam goa. Di dalam goa, dia menemukan terowongan yang entah mengarah kemana, dan dia hanya terus mengikuti terowongan bawah danau itu. Setelah beberapa waktu, dia muncul di atas sebuah permukaan yang persis sama dengan keadaan di luar alam rahasia. Di sana dia bisa bergerak seperti biasa, dan juga ada udara segar dari tempat itu. Apakah ini tempat rumput es berada? Pikir Lin Tian. Dia bisa merasakan suhu di dalam tempat itu agak dingin, tapi untungnya dia adalah tubuh 8 elemen. Jadi, itu tidak terlalu masalah dengan setiap perubahan suhu yang terjadi. Dia terus berjalan di dalam tempat itu dengan waspada, dan benar saja, tidak lama setelah itu dia melihat ada sebuah cahaya berwarna putih. Di dalam tempat itu, Lin Tian terus berjalan ke arah cahaya putih tersebut dengan hati-hati. Saat sampai di sana, dia melihat di tempat itu banyak rumput es yang tumbuh di sekitaran dalam goa tersebut. Ini benar-benar rumput es, ucap Lin Tian sambil tersenyum bahagia. Sesaat dia berencana untuk melihat-lihatnya dulu dan mencari rumput yang usianya di atas 100 tahun. Lin Tian melihat di tepi goa itu ada rumput berwarna yang berbeda dari rumput lainnya, dan wajah Lin Tian penuh dengan keterkejutan saat melihat rumput berwarna merah tersebut. Rumput es berwarna merah.
Apakah usianya sudah lebih dari 100.000 tahun? Pikir Lin Tian. Biasanya rumput es berwarna merah, itu berarti usianya sudah sangat tua. Tetapi hal tersebut sangat jarang terlihat, bahkan di dunia dewa sendiri sangat sulit untuk melihat rumput es berwarna merah seperti itu. Bentuk daunnya yang seperti kristal es dan berwarna merah, ini sudah dipastikan kalau itu adalah rumput es yang sudah hidup sangat lama. Sepertinya aku cukup beruntung, dengan rumput es ini, efek dari pil yang aku buat akan menjadi sangat bagus, dan mungkin aku bisa membuat pil kaisar kelas rendah, pikir Lin Tian. Dia mendekat ke rumput es berwarna merah itu, dan mulai mengambilnya perlahan-lahan sambil memasukkan ke sebuah pot, yang terbuat secara khusus agar rumput es itu tidak mati di sana. Kemudian barulah Lin Tian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sebaiknya aku ambil beberapa rumput es untuk aku jual, atau aku buatkan pil yang dapat membuat wanita menjadi lebih berenergi dan subur. Hehehe, mungkin aku bisa mendapatkan uang yang lebih lagi dari itu, ucap Lin Tian. Dia memiliki ide untuk membuat sebuah pil lagi, tapi bahan pil tersebut memang membutuhkan rumput es. Tetapi karena kebetulan sekali di sini banyak rumput es, jadi Lin Tian tidak keberatan lagi untuk membuat pil yang sudah lama dia rencanakan. Senyum jahat muncul dari wajah Lin Tian, saat dia memikirkan ekspresi wajah Kaisar Chu ketika dia menjual pil itu. Hehehe, Kaisar Chu, aku harap kamu mempunyai uang yang lebih banyak lagi. Siapa suruh kamu memiliki banyak wanita, ucap Lin Tian dengan senyum puas, sambil meledek Kaisar Chu. Yang sebenarnya juga, Kaisar Chu adalah saudara sumpah dari ayahnya sendiri, dan itu berarti Kaisar Chu adalah pamannya juga. Baiklah, mari mulai mengambil setengahnya, dan lebih baik aku meminta bantuan kepada beberapa kera telinga 4 saja, ucap Lin Tian sambil memanggil beberapa kera dari dalam kalung binatangnya. Kera-kera itu pun segera muncul, dan setelah Lin Tian mengajarkan cara mengambil rumput es, mereka mulai mengambilnya sesuai perintah Lin Tian. Sedangkan untuk Pi kecil, dia dengan santainya berdiri di atas kepala Lin Tian seperti seorang bos dari para kera tersebut. Hehehe, karena kakak Bai tidak ada di sini, jadi untuk saat ini akulah yang berkuasa, dan juga yang menemani kakak tertua. Aku menjadi bos sekarang, pikir si Pi kecil dalam hatinya dengan puas. Setelah selesai, semua kera telinga 4 mengumpulkannya di depan Lin Tian. Lin Tian mengangguk, dan Lin Tian mengatakan kepada mereka, untuk menanam kembali di sekitar danau di dalam kalung binatang agar bisa tumbuh. Sejujurnya juga, itu agar dia tidak perlu mencari lagi jika membutuhkan bahan-bahan langka seperti itu. Ada beberapa bahan pil di dalam kalung binatang, tapi semua hanyalah bahan biasa dan tidak terlalu banyak bahan langka. Dengan ditambah rumput es, dia pun pasti akan cukup kaya jika berhasil dibudidayakan. Hacu, Kaisar Chu tiba-tiba saja bersin di ruangannya, dan tubuhnya pun terasa menggigil di sana. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku seperti ketakutan begini? Pikir Kaisar Chu dengan wajah agak jelek. Dia menatap langit dengan sedih, saat dia memikirkan uangnya yang hilang karena pelelangan beberapa bulan yang lalu. Karena itu, dia pun tidak dapat bersenang-senang di luar, dan harus mengumpulkan uangnya lagi dengan menjual beberapa jimat yang dia buat. Walaupun sekarang uangnya sudah kembali, tapi perasaan aneh beberapa saat yang lalu tidak hilang dari hatinya. Sepertinya akan ada sesuatu hal yang buruk lagi, dan itu akan terjadi kepada dirinya nanti. Aku harap si kecil itu tidak membuat masalah setelah keluar dari sana, desah Kaisar Chu dengan malang, dan tidak tahu apa-apa tentang rencana Lin Tian. Sudah selesai dengan baik. Ini sudah beberapa hari sejak aku masuk ke tempat ini, aku akan keluar, ucap Lin Tian dengan wajah puas. Dia kemudian melihat ke arah rumput es yang masih tersisa, dan semuanya berada di umur 100 tahun sampai 1000 tahun.
Dengan sengaja Lin Tian tidak mengambilnya, agar bisa tumbuh lagi dan membantu generasi muda yang datang ke sini. Dia juga meninggalkan sebuah kata-kata di sekitar goa itu. Ambillah sebutuhnya saja, dan biarkan yang lain tumbuh, itu agar generasi selanjutnya dapat merasakan hasil dari rumput es ini juga. Jangan menjadi serakah karena harta, karena alam sangat sulit untuk tumbuh, ucap kata-kata yang ditinggalkan Lin Tian. Lin Tian langsung menuju ke tempat dia muncul di goa besar sebelumnya, kemudian dia melompat ke dalam air, dan mulai berenang untuk keluar dari tempat itu. Tidak lama setelah itu, dia pun keluar dari goa danau tempat dia bertarung dengan gurita raksasa. Dia tersenyum ke arah goa itu, sebelum berenang ke atas danau untuk keluar dari sana. Di atas danau, Chu Yan'er terus-menerus batuk darah, lalu wajahnya juga terlihat semakin pucat selama beberapa hari ini, dan itu membuat Chu Xiaer dan Chu Tianjin menjadi sangat cemas. Bahkan semua pemuda di sana juga sangat cemas dengan apa yang terjadi dengan Chu Yan'er, karena mereka semua juga anggota dari Kekaisaran Chu. Jika putri tertua mati di sini, mungkin mereka akan terkena hukuman dari Kaisar Chu. Sial, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Ucap seorang pemuda dengan wajah marah dan tidak berdaya. Kakak bertahanlah, kita pasti bisa keluar dari tempat ini. Kakak harus kuat, ucap Chu Xiaer dengan air mata yang terus membasahi wajahnya. Dia tidak berhenti menangis, itu sejak kondisi Chu Yan'er semakin memburuk. Bahkan dia selalu berada di samping Chu Yan'er, dan tidak tidur selama ini, karena takut sesuatu yang buruk terjadi pada kakaknya itu. Chu Yan'er tidak dapat berbicara, dan dia hanya bisa tersenyum lembut ke arah adiknya itu. Wajahnya juga sudah terlihat pasrah, dengan keadaannya yang sekarang ini. Jika dia mati di tempat ini pun, dia juga tidak keberatan. Dia hanya berharap, jika nanti dia mati, dia ingin adiknya bisa membawa mayatnya kembali ke istana untuk dimakamkan di sana. Sial, ini karena aku masih sangat lemah. Ucap Chu Tianjin sambil memukul tangannya terus-menerus ke tanah. Dia adalah laki-laki di dalam keluarganya, tapi dia tidak dapat melindungi saudarinya sendiri. Apa gunanya dia berlatih selama ini, dan hatinya sangat tertekan karena melihat keadaan Chu Yan'er. Blubuk. Di danau banyak gelembung muncul dari bawah danau, dan di saat semua orang kaget melihat gelembung di danau, itu membuat mereka menjadi waspada karena takut oleh monster yang tiba-tiba menyerang mereka. Lindungi putri, ucap salah satu pemuda yang memegang tombak bersamanya. Semua pemuda di sana langsung mengelilingi Chu Yan'er dan Chu Xiaer. Chu Tianjin berdiri dan menarik pedangnya dari sarungnya, lalu dia menatap ke arah danau dengan wajah serius dan cemas. Jika itu adalah monster di alam raja lagi, maka mereka semua bisa mati di sini. Dan, boom! Bersiap-siap, teriak Chu Tianjin. Air danau itu bertebaran di sekitar area danau, dan juga mengenai mereka semua. Karena hal ini, itu membuat penglihatan mereka menjadi tidak jelas untuk sementara. Sudah sebulan lebih berada di dalam, akhirnya aku keluar juga. Ucap Lin Tian sambil meregangkan pinggangnya yang kaku. Semua pemuda Yamge melihat Lin Tian keluar dari danau merasa terkejut, dan mereka dapat mendengar kalau pemuda ini sudah sebulan lebih berada di dalam danau. Tetapi wajah Chu Tianjin merasa senang dan bahagia, ketika dia melihat Lin Tian yang muncul. Badannya bergetar karena senang, begitu juga dengan Chu Xiaer yang tadinya menangis, dan sekarang memandang Lin Tian dengan wajah penuh harapan di matanya. Kenapa sangat ramai sekali di sini? Ucap Lin Tian sambil memandang ke arah banyak pemuda di tepi danau. Tetapi untuk sementara, Lin Tian melihat 3 wajah yang dia kenal berada di sana. Tapi di saat dia melihat satu wanita yang terbaring di pelukan Chu Xiaer, wajahnya menjadi agak jelek.
Kenapa Cuyan Er bisa terluka sampai sekarat seperti itu? Fikir Lin Tian. Saudara Tian, ucap Chu Tianjin sambil melambaikan tangannya kepada Lin Tian. Lin Tian turun dari langit, dan kemudian berjalan ke arah Chu Tianjin dengan wajah tersenyum juga. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Lin Tian kepada Chu Tianjin. Chu Tianjin tanpa menanyakan keadaan Lin Tian, dia langsung menceritakan apa yang terjadi pada mereka selama sebulan ini. Dari awal mereka bertarung melawan gorila bermata empat, serta kenapa mereka di sini, dan hingga Cuyan Er terluka parah seperti itu. Setelah Lin Tian mendengarnya, wajahnya terlihat jelek. Dia tidak menyangka selama sebulan ini, monster di alam rahasia telah berkembang ke tingkat seperti itu. Awalnya dia berpikir bahwa, kalau energi yang muncul di alam rahasia ini, itu tidak akan terlalu mempengaruhi monster bagian luar atau tengah alam rahasia. Tapi ternyata dia salah, dan monster itu dengan cepat berkembang selama sebulan dia berada di dalam danau. Saat dia masih sedang berpikir, Chu Xiaer muncul dan berlutut di depan Lin Tian, dan itu membuat Lin Tian serta yang lain terkejut dari pemikirannya. Tuan Tian, tolong bantu kakakku. Kamu adalah master alkemis bukan? Kamu pasti bisa menolongnya bukan? Ucap Chu Xiaer dengan gemetar sambil berlutut di sana. Melihat wajah sedihnya, dan betapa tulusnya wanita yang berlutut di depan dirinya itu, Lin Tian terlihat agak tersentuh. Tentu saja dia bisa dengan mudah menyembuhkan Cuyan Er, karena dia sudah mengetahui kondisi Cuyan Er hanya sekali melihatnya saja. Dia juga memang memiliki pil yang cocok dengan keadaan Cuyan Er saat ini, tapi dia ingin menguji ketulusan Chu Xiaer ini. Maka dari itu, dia tidak langsung menyetujuinya. Oh, apakah kamu ingin aku menyembuhkan kakakmu? Lalu apa yang dapat kamu berikan kepadaku sebagai balasannya? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Mendengar perkataan Lin Tian, itu ada rasa senang dari wajah Chu Xiaer. Tetapi di saat Lin Tian meminta imbalan pada dirinya, dia tidak tahu harus memberikan apa. Pemuda ini sudah jelas tidak peduli dengan status, karena Lin Tian adalah seorang alkemis, tentu saja dia tidak kekurangan uang juga. Untuk sementara, wajah Chu Xiaer menjadi kaku. Kemudian dia mengepalkan tangannya dengan sangat kuat, lalu perasaan lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, itu membuat air matanya semakin banyak jatuh ke wajahnya. Chu Tianjin juga agak marah ketika melihat sikap Lin Tian. Tetapi saat dia melihat Lin Tian mengedipkan mata kepada dirinya, dia tahu kalau Lin Tian ingin menguji Chu Xiaer. Jadi, dia menghentikan yang lain untuk tidak bergerak dan tidak berbicara. Aku bisa memberikan tubuhku padamu sebagai imbalannya, itu pun jika kamu berhasil menyembuhkan kakakku. Ucap Chu Xiaer dengan wajah sangat berat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.